Kesatuan adalah kekuatan untuk mencapai hal-hal yang besar. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 3, di situ dikatakan bahwa kesatuan hendaknya kita bersatu di dalam Kristus, supaya kita sama-sama bisa membina di dalam berjemaat di dalam Kristus. Dan manakala kita mengalami satu kesatuan, maka kita memperoleh hal-hal yang besar. Kenapa? Karena zaman saat ini kesatuan sangat diperlukan di dalam kita berjemaat. Seringkali kita di dalam berjemaat, kita menghiraukan ini, maka tidak jarang banyak jemaat yang terpecah belah karena tanpa persatuan. Rasul Paulus katakan bahwa kesatuan di dalam roh ini sangat diperlukan di dalam damai sejahtera Allah. Jadi kesatuan ini merupakan hal yang sangat-sangat penting di dalam kita berjemaah. Karena kita di dalam berjemaat ini terjadi banyak golongan, banyak dari aliran yang lainnya berbeda, suku bangsa berbeda, dengan komunitas yang berbeda. Tetapi manakala kita menekankan tentang kesatuan di dalam roh, maka di dalam kasih Kristus, maka kita akan beroleh kekuatan dari surgawi. Dan kesatuan itu merupakan kekuatan untuk mencapai hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar apa? Yang pertama adalah di dalam Efesus 4 ayat 7, kita menerima anugerah kasih karunia dari Kristus, di mana kita dimampukan menjadi anak-anak Allah. Jadi yang pertama adalah kita mendapat hal-hal besar itu, kita mendapat anugerah kasih karunia Kristus berupa menjadi anak-anak Allah. Yang namanya anak-anak Kristus, yang namanya Tuhan, maka pasti kehidupan kita dipelihara. Itu sebabnya bagi saudara yang belum percaya pada Kristus, percayalah, karena hidup saudara berharga di mata Tuhan, dan saudara dapat menerima itu semua kasih anugerah dengan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia telah mati buat kita menebus dosa manusia. Maka saudara telah diangkat menjadi anak-anak Allah untuk memperkokoh status saudara sebagai anak-anak Allah. Maka saudara selalu melakukan aktivitas dalam bersatu, membentuk kesatuan di dalam berjemaat pada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan Efesus 4 ayat 10, kita menerima pemenuhan segala sesuatu. Segala sesuatu kita dipenuhkan. Urusan jasmani, urusan rohani kita dipenuhkan. Dan yang ketiga adalah Efesus 4 ayat 15, kita dimampukan untuk bertumbuh kepada Kristus. Di dalam kita bertumbuh kepada Kristus itu tujuannya apa? Tujuannya setiap hari kita menerima kasih anugerah Tuhan, dan kita dimampukan untuk kita serupa dengan Yesus, serupa dengan Kristus, sehingga kita beroleh kemenangan. Sehingga manakala kita diangkat di dalam kehidupan kita ini dan kita ada di dunia, kita di surga sana, kita beroleh mahkota kemenangan dari surga itu, dan kita hidup di surga sampai selama-lamanya. Jadi pastikan saudara yang Tuhan kasihi, kesatuan adalah kekuatan untuk mencapai hal-hal yang besar. Dan setiap saat saudara ikuti, setiap saat saudara bangun, setiap saat saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, dan setiap saat saudara usahakan dengan serius, karena saudara akan mendapatkan hal-hal yang besar yang tadi telah saya sebutkan, yaitu menerima anugerah kasih karunia Allah berupa anak Allah, dan yang kedua menerima pemenuhan segala sesuatu, dan yang ketiga saudara diberi kemampuan untuk bertumbuh di dalam Kristus Yesus, sehingga manakala Tuhan panggil datang kali yang kedua, saudara dapat bersama-sama menjadi serupa dengan Yesus, dan kita bertemu di surga yang permai sana bersama dengan Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati.